Salam ya. Ini mata kuliah IT Budgeting, kita ngomongin tentang topik pengawasan alokasi biaya proyek teknologi informasi. Kita masih dalam video recording yang sama ya. Kita langsung aja. Dalam aktivitas pengembangan teknologi informasi di perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau yang disebut dengan berbasis proyek ya. Nah, sesuai dengan standar baku yang ada, hal utama yang perlu dilakukan di dalam sebuah proyek adalah menyusun yang namanya perencanaan. Ya, menyusun perencanaan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Project Management Body of Knowledge atau PMBOK ya, anggaran biaya dari sebuah proyek itu ditentukan oleh 5 faktor. Yang pertama itu adalah ruang lingkup ya. Ruang lingkup proyek, lalu ada durasi pengerjaan ya, kualitas output yang diharapkan 3 ya. Lalu sumber daya manusia yang dialokasikan, dan yang terakhir adalah ragam material dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Itu berdasarkan PMI ya tahun 96. Nah, di dalam perencanaan biaya, kelima faktor tersebut harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh supaya bisa dihitung anggaran biaya proyek yang sesungguhnya. Misalnya kita mau berdasarkan budget kategori ya, headcount-nya atau VTA-nya dengan estimasi cost-nya adalah 13 ya, dimana penjelasannya itu udah termasuk 9 programmer atau analisis sistem ya, plus 2 database analisis, plus 2 infrastruktur teknik ya, atau teknik infrastruktural. Terus di budget kategori juga kalau kita buat kompensasinya itu sebesar, misalnya kita anggap aja 1 juta US dollar, ini kalkulasi dari pekerja ya yang mengasumsikan 4% dari pembayaran. Jadi kita meningkat dari bulan A ke bulan B ya untuk mensupportnya. Lalu ada konsultan, lalu ada travel, lalu ada depreciation ya, lalu ada rent atau release, terus ada supply dan expense ya, total cost-nya seberapa besar ya. Nah, pada saat biaya itu telah disepakati, maka baru kita dialokasikanlah jumlah uang ya, supaya proyek terkait bisa dapat dimulai. Nah, seorang project manager ini harus memonitor ataupun mengawasi pemakaian biaya tersebut selama proyek itu berjalan, supaya enggak terjadi yang namanya penyimpangan yang bisa mengganggu lancarnya pengerjaan proyek. Nah, aktivitas kita kasih nama project cost control. Nah, ini terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan ya. Apa aja itu yang hal yang harus dilakukan? Yang pertama adalah memastikan bahwa tersedianya biaya yang diperlukan. Untuk apa? Untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam proyek sesuai dengan waktu pengerjaannya. Karena kalau kalian belajar manajemen proyek itu ada critical path ya, atau lamanya dan tercepatnya waktu. Lalu yang kedua adalah melakukan langkah-langkah realokasi yang dibutuhkan kalau terjadi kesalahan ya dalam pengelolaan biaya yang sudah dialokasikan. Karena satu dan lain halnya ya, kita bisa melakukan revisi anggaran. Nah, ini ya langkah realokasi. Tapi jarang terjadi. Ini pasti ada juga yang terjadi. Yang ketiga adalah menginformasikan pada stakeholder terkait mengenai hal terkait dengan perubahan kebutuhan dan implementasi biaya. Kita balik lagi ke nomor 2 tadi ya. Dan yang terakhir adalah memantau penggunaan sumber daya keuangan dari waktu ke waktu berdasarkan proyek itu dalam pengerjaan proyek ya. Nah, terkait dengan kegiatan tersebut di atas ada konsep yang bisa dipergunakan ya, yaitu menggunakan Earn Value Management atau EVM. Nah, ini ada istilah penting nih, ada yang namanya PP ya atau Plan Value, ada AC ya actual cost-nya, lalu ada EP ya Earn Value-nya. Jadi PP itu adalah atau Plan Value itu adalah
dulunya dikasih nama sebagai budget cost of work schedule ya, atau ringkasan anggaran lah paling gampangnya. Ini adalah biaya yang disepakati buat dialokasikan untuk pelaksanaan sebuah aktivitas pada satu waktu tertentu ya. Lalu sedangkan AC ya, actual cost-nya dikasih nama itu actual cost of work perform. Ya, ini total biaya yang udah dipakai ya untuk menyelesaikan sebuah aktivitas pada satu waktu tertentu yang sudah dipakai ya. Kalau yang di atas yang udah disepakati ya, baru disepakati belum digunakan. Sedangkan IP-nya ya, dulu namanya katanya budget cost of work performed ya. Ini nilai dari hasil perkalian antara persentasi dari pekerjaan yang udah diselesaikan dengan biaya anggaran ya yang sudah direncanakan. Jadi AC dikali PP, maka menghasilkan yang namanya IP. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam tabel ya, untuk mempermudah pembahasan, kita lihat tabel ini ya. Di sini ada aktivitas minggu pertama, minggu kedua, total dari kegiatan minggu pertama kedua, terus persentase lengkap setelah minggu pertama ya, lalu ada IP-nya. Nah, kita misalnya beli server buat web ya, di minggu pertama adalah 10.000 US dollar. Minggu kedua nggak ada, total 10.000 dolar. Persentasenya berdasarkan dari kegiatan yaitu baru 75% ya. Nah, dan value-nya karena dikaliin ya, berarti 7,500 yang dihasilkan dari 75% dari 10.000. 75% ya. Lalu PP-nya 10.000, totalnya 10.000. Ya, AC-nya 15.000 di minggu kedua itu karena sudah dikeluarin 5.000 jadinya tambah 5.000 20.000. Ya, CP-nya minus 750, 250, CPI-nya 50%, sedangkan SPI-nya 75%. Ya. Jadi kalau kita lihat contoh yang tadi ya, aktivitas beli web server yang direncanakan untuk dilakukan selama 2 minggu, di mana yang tadi minggu pertama udah dianggarkan sejumlah sebesar 10.000, minggu kedua sebesar 0, sedangkan saat ini proyek udah memasuki minggu kedua ya, baru aja selesai minggu pertama, terus udah selesai dikerjakan kurang lebih 75% dari aktivitas terkait. Namun dari catatan yang ada, pada minggu pertama udah dikeluarin nih biaya sebesar 15.000 US ya, dan pada minggu kedua juga udah dipakai uang sebesar 5.000. Nah, dengan berdasarkan pada perhitungan IP sama dengan 75% kali 10.000 sama dengan 7.500 US ya, maka bisa dipergunakan sejumlah formula kinerja. Kinerja apa ya? Kinerja dari tabel ini dan value management ya, atau EV-nya ya. Jadi EP sama dengan PP ya dikali persentase yang sudah dijalanin. Cost variance-nya CP sama dengan EP dikurang AC ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan perhitungan CP atau cost variance-nya ya sebesar 7.500 US. Nah, ini punya arti bahwa proyek itu udah mengalokasikan uang sebesar 7.500 US lebih banyak dari yang dianggarkan atau telah terjadi cost overrun. Ya. Jadi udah kelebihan nih. Sedangkan SP-nya ya, dari schedule variance ya sebesar minus 2.500. Ini ngandung arti bahwa udah terjadi keterlambatan nih dalam menyelesaikan aktivitas yang mengakibatkan tersia-sia atau tidak terpakai uang sebesar 2.500 US dollar. Sedangkan CPI atau Cost Performance Index-nya sebesar 50%, jadi mengandung arti bahwa proyek telah rugi sebesar 2 kali dari biaya yang seharusnya dikeluarkan.
berapa itu tadi? 7.500 ya. Nah, SPI atau Schedule Performance Index sebesar 75%, mengandung arti bahwa baru cuman 75% porsi aktivitasnya udah dikerjakan, kan seharusnya 100% di minggu kedua. Ya. Jadi dengan kata lain dibutuhkan bahwa dana sebesar 10.000 ya, total anggarannya dikali 50% ya berdasarkan CPI, kita dapat 5.000 US ya pada minggu kedua supaya aktivitas itu bisa selesai sepenuhnya. Nah, yang perlu diperhatikan ya bahwa sejumlah formula tersebut bisa dipakai sebagai indikator kinerja proyek, terutama terkait dengan manajemen pembiayaan ya. Manajemen pembiayaan. Nah, ini ya. Kita lihat. Nah, jika CP atau SP-nya menunjukkan nilai negatif, maka proyek dalam keadaan bermasalah. Dan kalau CPI dan SPI-nya yang nilainya lebih kecil dari 100%, ya berarti artinya indikasi terjadinya permasalahan biaya dalam proyek. Nah, ini ya earned value manajemennya yang dimaksudkan. Nah, mengingat proyek pada dasarnya ini adalah kumpulan dari rangkaian aktivitas atau kegiatan ya, maka perlu dikembangkan anggaran secara lengkap ya. Perlu anggaran secara lengkap ya dari sebuah proyek. Nah, di sini ada dalam bentuk tabel aktivitasnya, bulannya ya berdasarkan 1 tahun ya. Di sini ada perencanaan dan start project ya, kita butuh berapa, persentase lengkapnya berapa, IP-nya berapa, sampai dengan estimasi dari completion ya, dan juga completenya dari SPI ya. Terus kita lihat juga estimasi completion IAC-nya ya. Ini ya. Semakin tinggi ya dari budget of completion-nya yang dihasilkan dan earned value-nya ya. Jadi berdasarkan hitungan bulan sampai dengan bulan ke 12 ya. Mungkin sampai di sini aja ya penjelasan dari IT budgeting ya pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.